kalau misalnya kapal sudah naik dok, apakah akan naik dok lagi? Itu biasanya kalau dok itu berapa lama sih? Ya, oke, kenapa nggak 1 atau 3 hari aja? Nggak bisa, karena kalau kita lihat secara Port stay sama dok. Nah, sebenarnya port stay sama dok itu bedanya di mana? Sebenarnya dok itu apa sih? Setelah si trial kan jadwal keluar. Nah, yang bikin jadwal itu captain, orang kantor atau siapa? Halo teman-teman basudara semua, salam satu rasa, salam seluas-luasnya. Di beberapa grup sosial media dan di beberapa grup sosialita, saya menemukan ada banyak sekali yang masih keliru tentang DOK. Padahal tahun lalu saya sudah membuat video yang membahas tentang DOK bersama Mualim 2 KM30. Tapi masih saja banyak yang belum mengerti. Ditambah lagi, banyak dari mereka yang mungkin keliru atau tidak bisa bedain antara dock dengan port stay. Mengenai dock dengan port stay itu akan dijelaskan secara langsung sama kapten kapalnya. Sebenarnya, saya bisa saja menjabarkan atau menjawabnya sendiri secara langsung. Tapi, daripada kalian nanti mencibir atau mengatain, "Ah, sok tahu loh sambal kecap, sok tempe lu. Ah, lu nggak tahu apa-apa tentang kapal, nggak usah sok-sok bahas tentang kapal deh." Dan beberapa perkataan negatif lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Permasalahan ini akan dijawab langsung sama kapten kapalnya, yang mana beliau ini adalah orang kapal, dan mungkin penjelasan dari beliau bisa diterima oleh kalian. Oke? Tapi sebelumnya, kalau bisa kalian pakai headset atau earphone atau dengan speaker Bluetooth untuk mendengar penjelasannya. Karena suara kaptennya halus banget. Tulisan halusnya itu A-nya 2, U-nya 4. Halus banget. Dan sesuai dengan judul saya kali ini, cekcok santuy dengan kapten. By the way, ini isinya daging semua dan bukan video recehan. Oke, kita mulai dengan bumpernya terlebih dahulu. Welcome aboard. Port stay sama dok. Nah, sebenarnya port stay sama dok itu bedanya di mana? Sebenarnya dok itu apa sih? oke, saya coba jawab ya. Oke. Jadi kalau untuk dok itu adalah suatu kewajiban kapal. Jadi setiap kapal penumpang itu kita melaksanakan dok itu setiap tahun sekali. Sekali. Itu wajib. Dan itu ada dimuat di peraturan juga. Untuk memastikan keselamatan operasional kapal ini jalan dengan baik. Jadi kapal naik dok itu seperti sebenarnya kalau Bang Christian punya kendaraan itu seperti sepeda motor itu kita masukin ke bengkel untuk servis rutin lah. Jadi kalau dok itu kita melakukan perbaikan apa yang kurang, apa yang itu kita perbaiki. Nanti juga saat itu ada juga dari BKI yaitu Biro Kualifikasi Indonesia itu yang memantau juga pelaksanaan dok itu, memantau pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan diminta nggak, sesuai standar nggak gitu. Jadi untuk menjamin kepastian keselamatan dan keamanan kapal itu pada saat operasional itu. Kalau port stay itu kapal nanti tidak beroperasi. Ya, contohnya saya jawab sesuai dengan apalagi kita alami saat ini ya. Di dunia ini kan kita lagi menghadapi pandemi COVID ini kan. Jadi
operasional angkutan. Baik itu yang meliputi udara, laut, darat. Jadi kalau kita tidak ada operasi seperti yang diminta oleh dari gugus tugas itu, ya kita harus mematuhi kan yang diminta oleh pemerintah itu kan. Berarti ya itu kita namakan postay. Postay berarti parkir ya Secara itu ya kita tidak operasi, kita stop operasi. Lampu jangkar gitu. Ya kita berambut jangkar, tapi bukan berarti kita hanya diam aja gitu. Kita tetap melaksanakan perawatan berkala, tetap jalan terus. Cuma operasional kapal tidak berlayar, tidak berlayar dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang kita sampai dengan batas yang ditentukan kan. Jadi ibaratnya itu jadwalnya nggak keluar, jadwalnya nggak ada. Ini kan pada saat yang seperti ini kan kita lagi menunggu selanjutnya ini apakah tetap beroperasi atau tidak. Yang terbaru kan kita mendapatkan informasi bisa beroperasi tapi tidak menyangkut penumpang yang mudik gitu. Itu bisa saya jawab ya. Ya. Terus ini kalau misalnya kapal sudah naik dok, apakah akan naik dok lagi? Bisa kalau terjadi sesuatu. Jadi setelah contohnya memang kapal doknya bulan Maret, itu jadwal rutinnya ya setiap tahun. Setelah turun dok, beroperasi, seumpama terjadi atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang harusnya naik, seperti contohnya pekerjaan-pekerjaan di bawah air itu, nanti kita harus kembali lagi. Berarti itu ibaratnya emergency ya? Emergency dock, Iya. itu emergency dock. Ingat catatan setelah kapal melakukan dock bangunan itu sebelum beroperasional kapal kan di tes, Iya, tes. setelah coba semua kemampuan kapal itu aman. Nah kita keluar dokumennya, surat-suratnya keluar, kita bisa operasikan. Nah, namanya angkutan berjalan kan, kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Semua terjadi tidak kita inginkan di bawah air. Nah nanti kita harus emergency. Nah, tadi berbicara tentang sea trial. Sea trial apakah pada saat sea trial jadwal udah bisa keluar atau belum? Setelah jadwal bisa keluar setelah selesai trial. Setelah selesai, berarti dalam artian setelah dinyatakan aman gitu ya? Itu biasanya kalau dok itu berapa lama sih? Dok rutin kapal pelnya itu 14 hari. 14 hari ya? Tergantung juga kalau ada yang kalau pekerjaan yang banyak besar bisa sampai 20 hari, 28 hari bisa, tergantung dari pekerjaannya. Itu pada umumnya 14 hari Umum ya? sudah operasional lagi tuh. Operasi lagi tuh. Itu berlaku untuk kapal besar, sedang, kecil atau Ya, semua? semua. Semua. Padahal pekerjaannya mulai dari mesin sampai semua. Kalau memang tidak sempurna 100% kan, Iya. tapi tetap ya, kewajiban harus itu harus wajib. Kenapa nggak bisa 1 atau 3 hari kan? Juga nggak bisa. Alasannya kenapa? Nggak bisa. Dari waktu Kan kelamaan banyak orang bilang, lama banget itu naik doknya. Ya, oke, kenapa nggak 1 atau 3 hari aja? nggak bisa karena kalau kita lihat secara pekerjaannya, porsi pekerjaannya kan tidak memungkinkan juga. Naik dok itu kan ya tidak semudah yang dikatakan orang umum gitu ya. Iya. Jadi mobil langsung parkir masuk bengkel, udah langsung kerja 1 hari selesai. Kapal nggak, harus setting lagi semua, disetting. Disetting dari draft kapalnya, disetting balas yang kurang, disetting yang diminta ketinggian oleh galangan itu berapa meter supaya bisa kapalnya masuk. Gitu. Ya, masuk nanti harus ada pemerasan teknik. Prosesnya banyak, prosesnya panjang. Sedangkan emergency dock yang saya pernah alami itu paling cepat 1 minggu. 1 minggu. Belum lagi ketersediaan spare part yang ada. Gitu. Kan? Tidak semudah seperti mobil yang mungkin gitu kan, atau sepeda motor yang umumnya di bengkel sini nggak ada, cari bengkel sini ada. Itu, nah, seperti itu lah. Ya, berarti kalau saya kayak tiba-tiba ganti base plate atau dasar kapal itu bisa lebih lama lagi ya? Ya itu kalau untuk nanti dasar kapal, keluar kapal itu kan nanti kita kan ada yang tadi saya katakan tadi DKI itu nanti datang survei dan untuk ketebalan kapalnya, ketebalan pelat kapal itu ya, ada pakai alatnya tuh untuk
jalan toleransi harus diganti. planting dipotong planting, nah, nanti potong itu lama juga pekerjaannya. Kayak kilang Kabila kemarin. Ya itu pekerjaannya pengelasan luar, pengelasan dalam, Iya. luar dalam pengelasan, belum lagi percobaannya, pekerjaan kedap dan hasil itu kedap, ya kan? Iya. Berarti itu hitungan di luar pemikiran kita ya, kalau Ya, saya. itu kan setelah ketahuan nanti setelah pengeringan lah, setelah pengeringan di atas galangan itu kan, air dikuras, nah baru ketahuan itu menjelaskan, seperti ini. Terus kalau misalnya itu jadwalnya sendiri kan setelah si trial kan jadwal keluar. Nah yang bikin jadwal itu captain, orang kantor atau siapa? Dari pusat. Pusat ya. Jadi divisi operasinya. Jadi harus menunggu gitu ya? Ya, nanti disesuaikan sama dari tim dari pusat yang menyesuaikan schedule kita. Menyesuaikan schedule kita. Oh ini harusnya masih 4 hari lagi baru bisa jalan. Nah, disesuaikan supaya trayeknya seperti semula, dok, dan supaya pelanggan juga dalam hal ini pelanggan calon penumpang kita itu tidak terlalu bingung kan. Jadi kapal itu kembali ke rute yang semula, hari yang semula gitu. Terus dalam tahun ini saya pantau kan itu kan dijadwal misalnya tanggal 8 dia dijadwalkan, tapi dia baru naik galangan tanggal 14. Itu kenapa? Nah, itu kembali lagi. Nah, ketersediaan space tempat dock itu. Berarti ngantri gitu. Ngantri, kita harus ngantri juga kan. Kita sudah schedule kan sekian, tapi kan belum tentu pas di saat itu di sana ada kendala di sana, space-nya masih terpakai, atau ada kendala di galangan itu ada masalah. Nah itu harus disesuaikan semua, saya ikuti kan. Jadi harus tetap nunggu gitu. Jadi selama nunggu di kapal ngapain? Ya kita sudah mulai melaksanakan pekerjaan perawatan perbaikan yang di atas air sudah mulai dikerjakan. Berarti peradok gitu ya? Ya, sudah mulai dikerjakan sudah. Nah, tinggal yang masuk dock itu, naik ke galangan itu karena nanti pekerjaan bawah airnya itu kan. Nanti pekerjaan nextnya itu yang itu termasuk pekerjaan besar juga gitu. Tapi yang pekerjaan di atas air dan penghubungan itu sudah bisa dikerjakan, mulai dicicil lah. Oh gitu. Nah pas di galangan itu kan saya ada lihat tuh yang biasanya itu kan disemprot abu-abu merah. Cat, ya. Nah itu tuh maksud catnya itu cat apa sih? Oh, Cat pengecatannya abu-abu. itu mulai dari awal itu kan kapal dock. Kita di swab blast dulu ya, swab blast itu di blasting itu tiram-tiram Dikikis gitu ya disemprot pakai angin itu, disemprot bersihkan tiram-tiram terintit itu yang menempel di bawah air itu sampai di bawah semua dibersihkan, kita cuci bersih, lalu kemudian kita melakukan pengecatan kan. Pengecatannya itu mulai dari pengecatan kemudian dilakukan dengan cat yang tadi kita abu-abu itu anti korosif, anti karatnya. Oh itu tegaran namanya. Oh. Anti polling itu pengecatannya supaya terintit untuk menantang laut ini tidak menempel terlalu banyak. Oh gitu. Nah, baru nanti dipasang juga sing anode itu untuk mengurangi dari tingginya oksidasi garam dari laut itu pada lambung kapal kan. Terus yang warna merah itu ada di depan, ada kalau mau lihat lambung bahan lebih besar dari ini, lebih besar gitu. Terus abu-abu merah gitu ya? Cat warna merah. Ya. Dilapis lagi. itu. Nah, nanti dilapis lagi kan layar yang kedua kan. Itu biasa pengecatan gitu berapa lama? Pengecatan itu paling kalau bawah air itu 3-4 hari selesai. 4 hari. Oh. Dari cuaca juga kan. Iya. Cuaca juga. Itu tadi adalah penjelasan dari kapten kapalnya langsung. Apakah dari kalian masih belum paham sampai sejauh ini?
kalau masih belum paham, coba putar ulang video ini aja. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe channel saya ini, ya bolehlah di-subscribe gitu ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.